Welcome back to my YouTube channel with Aristika. In this video, I'm going to talk about hortatory exposition text. Do you know hortatory exposition text? Well, hortatory exposition text is a kind of argumentative text. Jadi, hortatory exposition text ini termasuk ke dalam teks argumentasi. And the social purpose of this text is to persuade the writer or listener that something should or not should to be the case. Jadi, tujuan dari hortatory text ini adalah untuk membujuk atau mengajak pembaca atau pendengar untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukannya. There is three generic structure from hortatory exposition text. First, thesis is announcement of issue concern. Jadi di sini ada 3 tahapan atau alur yang digunakan untuk membuat hortatory exposition text. Yang pertama adalah thesis. Thesis ini berisi tentang tahapan pengenalan permasalahan dari suatu isu yang dibahas atau berisi tentang gambaran-gambaran umum permasalahan yang akan dibahas. Secondly is arguments, reason for concern leading to recommendation. Jadi yang selanjutnya itu adalah argumentasi. Pada paragraf argumentasi ini berisi tentang opini dari si penulis dan pada paragraf rekomendasi ini harus ada kalimat-kalimat yang mengarah pada rekomendasi. The last is recommendation is statement of what ought or ought not to happen. Jadi yang terakhir ini adalah rekomendasi. Dalam rekomendasi ini berisi tentang pernyataan apakah pembaca itu harus melakukan suatu tindakan tersebut ataupun tidak melakukannya. The lexicogrammatical features from hortatory exposition text is focus on generics and non-human participant, except for a speaker or reader referring to self. Jadi unsur kebahasaan dari teks hortatory eksposisi ini yang pertama adalah fokus secara umum dan partisipannya tidak manusia, kecuali untuk pendengar atau yang merujuk pada penulis itu sendiri. Secondly, use of mental process to state what the reader thinks or feels about an issue. Example, realize, feel, appreciate. Yang kedua, menggunakan mental process, di mana mental process itu adalah kata kerja yang merujuk pada perasaan untuk menyatakan pemikiran atau perasaan penulis tentang isu yang dibahas. Then, use of material process to state what happens. Example is polluting, driving, travel, spending, should be treated. Selanjutnya menggunakan mental process. Mental process adalah suatu kata kerja yang merujuk pada tindakan fisik. Contohnya polluting, mencemari. Then use of relation process to state what is or should be or does not seem to have been is. Selanjutnya menggunakan relational process. Relational process itu kata kerja yang merujuk pada tindakan yang dilakukan si pelaku dalam teks tersebut. And the last is use of simple present tense. Harus menggunakan grammar simple present tense. This is an example from hortatory exposition text with the title is Never Try Smoking. Jadi di sini ada contoh dari hortatory exposition text dengan judul Jangan Pernah Mencoba Merokok. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu teksnya untuk mengetahui struktur dari teks hortatory tersebut. A lot of people, especially teenagers who do not smoke, always want to try smoking. Banyak orang, terutama para remaja yang tidak merokok, selalu mencoba untuk merokok. They know it is bad for them and all,
but it is just something they want to try. Mereka tahu itu buruk, tetapi itu sesuatu yang mereka ingin coba. So they ask one for their smoker friend for a cigarette. Jadi mereka meminta rokok kepada teman perokoknya. Admittedly, they first cannot light it on their own, so they ask their friend to do. Awalnya mereka itu tidak bisa menyalakan rokok itu, jadi mereka menyuruh temannya untuk melakukannya. Then they inhale the cigarette and smoke occasionally. Kemudian mereka menghirup asap rokok itu jarang-jarang. Pada paragraf ini, yaitu tesis, berisi tentang tahapan pengenalan permasalahan yang akan dibahas pada paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya, apparently they make them born smokers. Tampaknya itu membuat lahirnya perokok. No, they do smoke fairly regularly. Sekarang mereka merokok itu sering. They cannot avoid smoking and they enjoy it too. Mereka tidak dapat menghentikan rokok dan mereka menikmatinya. They have smoker friends. Mereka mempunyai teman perokok. Every day they bring a pack in their pocket. Setiap hari mereka itu membawa satu bungkus rokok di kantong mereka. For them, a pack of cigarette is as important as a wallet for their money. Untuk mereka, sebungkus rokok itu sangat penting seperti dompet untuk uang mereka. Pada paragraf kedua ini, yaitu argumentasi atau argumen, di sini pada paragraf ini sudah berisi opini dari si penulis. Paragraf selanjutnya, suddenly for a certain reason, akhirnya untuk alasan tertentu, they realize the fact that tobacco is the cause of long list of nasty diseases. Mereka menyadari fakta bahwa tembakau itu menyebabkan banyak penyakit. It is not only heart disease, stroke and chronic lung disease, but also bladder, lung and pancreatic cancer. Tidak hanya penyakit hati, stroke dan paru-paru kronis, tetapi juga kandung kemih, paru-paru dan kanker pankreas. Even it was reported that around 400,000 Americans died each year. Sudah dilaporkan sekitar 400.000 orang Amerika meninggal setiap tahunnya. It was one every 80 seconds from tobacco-related illness. Itu setiap 80 detik dari penyakit tembakau yang terkait. Jadi paragraf ketiga ini berisi tentang fakta dari merokok itu. Paragraf selanjutnya, then they decided it is stupid to harm himself. Kemudian mereka menyadari sangat bodoh untuk menyakiti dirinya sendiri. They want to quit smoking. Mereka ingin berhenti merokok. Unfortunately, they find that quitting smoking is so difficult. Sayangnya, mereka menyadari berhenti merokok itu sangat sulit. Why can't I stop smoking? I really want to stop it. Mengapa aku tidak bisa berhenti merokok? Aku sangat ingin menghentikannya. It is hard to quit because nicotine is powerfully addictive. Ini sulit karena nikotin itu sangat membuat kecanduan. The cigarette is one of the most efficient drug delivery device every device. Rokok ini kayak obat itu ya yang sangat adiktif. As a result, when people try to quit smoking, akhirnya ketika orang mencoba untuk berhenti merokok, they often experience classic nicotine withdrawal symptoms such as anxiety, irritability, headache, depression, and restlessness. Mereka sering mengalami gejala seperti kecemasan, sakit kepala, depresi, dan lain-lain. Well,
still want to try smoke? Jadi tetap ingin merokok. Think about the fact before trying. Berpikirlah fakta atau akibatnya sebelum mencoba. If you are not smoker, jika kamu tidak perokok, you should never try and never try to smoke. Kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Pada kalimat terakhir ini merupakan kalimat rekomendasi ya. Rekomendasinya itu you should. Ini termasuk kalimat rekomendasi. Jadi penulis ini tidak merekomendasikan pembaca untuk mencoba merokok. And thank you for watching. See you in the next video.